Hari ini kita akan masuk di bagian yang keempat dari seri khotbah bulan ini, yaitu yang dikatakan akan terlaksana. Anda percaya enggak? Semua yang dikatakan dari Tuhan untuk hidupmu pasti terlaksana. Akan terlaksana. Amin. Dan secara khusus di bagian yang keempat dari seri khotbah ini, judul khotbah yang saya mau bagikan adalah Natal, momen penggenapan. Khususnya di dalam minggu ini kita ada dalam rangkaian Natal. Hari ini minggu Natal, tanggal 22 ya hari ini. Tanggal 24 kita akan merayakan malam Natal. Dan tanggal 25 ibadah KKR Natal. Jadi kita dalam rangkaian yang spesial sekali. Tapi saudara dan saya harus menyadari bahwa Natal ini bukan cuma celebration biasa. Bukan cuma liturgi tahunan orang Kristen kalau Desember merayakan Natal. Tapi tangkap dan pahami satu hal bahwa Natal adalah momen penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita baca di dalam Bilangan 23 ayatnya yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, jadi saya yakin kita masing-masing itu punya pengalaman yang mirip dengan orang-orang di sekeliling kita. Dengan manusia. Berapa banyak dari saudara yang pernah ngalamin teman saudara atau seseorang ngomong, aku bantuin kamu deh. Janjinya akan bantuin. Tetapi di momen kita butuh bantuan dia, di mana dia? Gak ada dia. Berapa banyak dari kita terus-menerus menghadapi yang namanya manusia itu kalau ngomong, belum tentu dia bisa, belum tentu dia mau untuk menepati perkataannya. Tapi saya mau ngomong sama saudara, Tuhan tidak sama seperti manusia. Dia Allah yang sanggup, mampu, dan mau untuk menggenapi setiap janjinya dan perkataannya dalam hidup kita. Karena itu saudara dan saya sebagai anak-anaknya, saya ajak kita pun juga kalau ngomong, tepati perkataan itu. Saudara kalau teman ngomong dan tidak menepati, pasti Anda kecewa, betul apa tidak? Pasti Anda jengkel, pasti Anda marah. Demikian pula seharusnya ketika kita berjanji, mari kita pastikan perkataan itu ada bobotnya. Bukan asal ngomong, bukan sembarangan ngomong. Tapi ketika kita ngomong, be a man of your word. Jadilah orang yang menepati perkataan. Kalau ngomong besok jadi, besok jadi. Kalau ngomong aku bantu. Ya. Nah ini nasihat firman Tuhan buat kita semua di Pengkhotbah 5 ayat 1 sampai 4. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Banyak orang gampang ngomong, sweet talk. Ngomongnya gampang sekali. Tapi firman Tuhan ngomong jangan terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Artinya jangan obral janji. Jangan ngobrol janji. Ayat yang kedua, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah ini kita belajar untuk berkata-kata ya. Kita belajar hati-hati dalam ngomong, dalam berjanji. Kalau berjanji, tepati janji saudara. Karena Alkitab ngomong Allah tidak suka dengan orang yang tidak menepati perkataannya, bernasar tapi sembarangan. Mari kita teliti diri kita masing-masing. Pernah enggak saudara bernasar sesuatu sama Tuhan, tapi sampai hari ini nothing. Gak ada penepatan dari janji itu. Ya. Coba berapa banyak orang yang janji sama Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit penyakitku. Kalau Tuhan sembuhkan, aku akan pakai tubuh ini untuk melayani Tuhan.
Dan Tuhan dengar doa saudara, Tuhan sembuhkan saudara. Tapi setelah sembuh, Anda melayani Tuhan? Anda pakai tubuh saudara untuk setia di dalam melayani Tuhan? Makanya Tuhan ngomong, tepati janji itu. Ayo kita teliti diri kita. Sebagian orang ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau engkau tolong aku dalam bisnis ini. Kalau aku tolong aku di dalam proyek ini. Aku berjanji Tuhan, aku akan jadi berkat. Aku berjanji akan menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Aku akan lakukan ini itu. Pertanyaannya ketika Tuhan dengar, Tuhan jawab doa saudara. Tuhan berkati saudara. Apakah Anda genapi nazar saudara? Ayo teliti saudaraku ya. Karena di satu sisi Tuhan mau menepati setiap janjinya. Tapi di sisi yang lain kita pun juga harus menepati janji kita, nazar kita di hadapan Tuhan. Ada sebagian pasangan suami dan istri yang sekian tahun menikah dan belum juga punya anak terus janji sama Tuhan, Tuhan kasih anak. Kalau Tuhan kasih anak, aku janji, kami janji anak itu milik Tuhan, anak itu melayani Tuhan. Dan Tuhan dengar doa saudara, pertanyaannya setelah dikasih anak nih, gimana? Apa yang saudara lakukan? Saya mau bersaksi saudaraku ya. Saya ini adalah bagian dari penggenapan nazar yang pernah orang tua saya janjikan sama Tuhan. Jadi ceritanya pada waktu itu mama saya mengandung anak yang pertama. Tapi beberapa bulan keguguran. Periksa ke dokter, dokter ngomong harus cepet nih punya anak. Kalau enggak nanti bakal susah dan mungkin gak bisa punya anak. Nah, dalam keadaan yang seperti itu mereka berdoa dan berseru sama Tuhan, Tuhan kasih anak. Kalau engkau kasih anak, kami janji anak itu milik Tuhan, anak itu melayani Tuhan. Dan Tuhan dengar doa itu, sekian waktu berjalan, kemudian mama saya mengandung dan akhirnya melahirkan saya. Dan benar-benar mereka tepati janji itu, mereka berjuang sungguh-sungguh, saya melayani Tuhan. Jadi saya ada sebagaimana saya ada sekarang. Ini bagian dari penggenapan nazar orang tua saya kepada Tuhan. Dan ternyata ketika nazar itu digenapi, itu bukan cuma impas. Kalau Anda tidak mengenapi nazar, Tuhan gak suka dengan orang yang tidak mengenapi nazar. Betul apa tidak? Tapi ketika kita mengenapi nazar, hati Tuhan disukakan. Dan ketika hati Tuhan disukakan, anugerahnya dan berkatnya itu yang akan Dia curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi selagi kita ada di dalam rangkaian Natal ini, ayo kita teliti hari ini. Apa nazar yang Anda sudah pernah ngomong sama Tuhan? Sudah ngomong, aku mau ambil langkah iman, baptis air. Kapan saudara ngomong itu? Dan sudah apa belum? Mungkin Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau join kelompok sel. Aku mau melayani Tuhan, aku mau bersaksi. Mulai hari ini saya berdoa setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang menepati setiap perkataan kita. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ada enggak di antara saudara yang menganggap kok Tuhan lupa sama janjinya? Katanya mau memulihkan keluarga saya. Mana? Katanya mau nolong, menyembuhkan sakit penyakit. Kok tambah parah? Katanya mau memberkati saya, memberi masa depan yang gilang gemilang. Tapi kok gini jadinya? Makanya ditulis ada orang, sebagian orang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Alkitab ngomong Tuhan tidak lalai terhadap setiap janjinya, terhadap perkataannya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau di antara saudara ada yang bertanya-tanya, kenapa ya kok sampai hari ini seolah-olah janji Tuhan itu belum tergenapi. Saya yakinkan saudara bukan karena Tuhan lalai. Karena Tuhan itu setia sama janjinya. Tapi bisa jadi karena buat Tuhan belum waktunya. Karena memang antara waktu Tuhan sama waktunya kita tuh beda. Kalau kita kan maunya sekarang, semuanya sekarang.
Tapi giliran saudara yang punya anak, kalau saudara sudah punya anak, saudara mau kasih anak saudara mau sesuatu, anak saudara juga akan minta sekarang. Mainannya sekarang. Semua permennya sekarang, gadgetnya sekarang, iPadnya sekarang, semuanya sekarang. Tapi saya yakin waktunya anak belum tentu sama waktunya orang tua. Tapi mari kita percayai, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan kalau momen Natal, momen penggenapan janji Tuhan, saya berdoa bulan Desember ini akan jadi momen yang indah. Momen penggenapan janji Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Jadi kita harus ngerti, kalau kita belum mengalami janji Tuhan, bisa jadi karena Tuhan menunggu kita yang siap. Karena Tuhan nganggap kita belum siap. Saya kasih contoh saudaraku ya, saya punya anak saya yang pertama sudah cukup dewasa, dan saya mau dia jadi independen, kemana-mana bisa leluasa. Saya akan more than happy untuk bisa ngasih mobil sama dia. Tapi kalau dia belum siap, dia belum mau belajar, dia belum bisa nyetir mobil, di lesin juga malas-malesan, dan ini dan itu. Buat saya ngapain ngasih mobil belum siap. Seringkali mungkin kita doa sama Tuhan, Tuhan promosi. Dalam pekerjaan ini promosi. Tapi kalau Tuhan jawab doa saudara, Anda siap apa tidak? Kalau Anda dinaikkan promosi yang lebih tinggi, artinya kerjaan lebih banyak loh. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau tanggung jawab yang sekarang aja banyak nggak beresnya, banyak berantakannya, banyak ngacaunya, ngapain Tuhan memberikan tanggung jawab yang lebih besar? Para pengusaha, kita doanya, wah ordernya lebih banyak, berkatnya lebih banyak. Boro-boro order yang lebih banyak, order yang ada aja customer banyak yang komplain. Gak diurusin dengan benar, ini berantakan, itu kacau balau semuanya. Kalau yang ada saja berantakan, dikasih lebih banyak, tambah stres. Benar apa tidak? Buat Tuhan belum siap. Bukan karena Tuhan gak mau memberkati. Seringkali kitanya yang belum siap. Kenapa kok kita merasa kadang janji Tuhan belum digenapi? Bisa jadi karena Tuhan punya rencana yang lain. Tapi yang saya percaya gini, rencana kita sama rencana Tuhan pastilah rencana Tuhan yang lebih besar. Jadi kalau rencana saudara nggak terjadi pun nggak usah komplain. Sebesar-besarnya rencanamu, percayalah Tuhanmu kalau buat rencana, dia itu Tuhan yang besar. Dia nggak akan buat rencana biasa. Dia akan pastikan rencananya besar, rencananya ajaib di dalam hidup saudara. Apa yang lebih dari yang Anda pikirkan dan bayangkan, itu yang dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Sekalipun sebagian orang menganggap sebagai kelalaian, tapi Tuhan nggak lalai loh. Sebagian orang nggak bisa kelalaian, tapi buat Tuhan mungkin karena dalam hidup kita masih ada dosa yang menghalangi. Saya mau sarankan sama saudara, jangan gampang termakan pengajaran liar di luar sana yang ngajarin saudara hanya untuk feel good. Oke, artinya gini, kan sudah ada anugerah, nggak apa-apa kamu buat dosa aja. Nanti doa lagi, minta ampun lagi, diampuni. Buat dosa lagi, nggak apa-apa nanti buat dosa, setelah itu minta ampun akan diampuni. Dengerin kayak gitu, kita yang struggle sama dosa, wah nggak apa-apa, kita akan feel good. Feel goodnya itu karena kita merasa cocok yang kayak gitu. Tapi yang kita cocok belum tentu Tuhan cocok loh. Akhirnya nggak peduli pendeta siapapun ngomong apa, akhirnya hidup kita masing-masing itu berurusan sama Tuhan loh. Dan Alkitab ngomong gini, God is holy. Allah itu kudus, itu karakternya, itu pribadinya. Karena itu Adam dan Hawa yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden, semuanya perfect, indah, sempurna pun ketika dosa masuk, terpotong dari berkat. Coba kita teliti, kalau janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita, jangan-jangan ada yang menghalangi janji itu tergenapi. Karena masih ada dosa yang belum dibereskan.
Ayo di momen kita merayakan Natal ini buka hati dan izinkan Roh Kudus berbicara sama kita untuk mengingatkan hal-hal tertentu yang Tuhan mau kita bereskan. Saya yakin gini saudaraku, kalau kita ngerti ya melakukan bagian kita. Ingat baik-baik, Tuhan tidak lalai untuk menepati setiap janjinya. Dia Allah yang setia. Ketika dia berfirman, dia akan pastikan setiap janjinya tergenapi di dalam kehidupan kita. Dan momen Natal ini, tangkap rema ini. Momen Natal ini, momen penggenapan janji Tuhan dalam kehidupanku. Kita baca yuk di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ini adalah pesan tentang Natal. Ini berita bahwa Yesus akan lahir. Natal. Nah, kenapa Natal itu terjadi? Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 22. Hal itu terjadi, ini tujuannya. Supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi ternyata peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah satu bagian penggenapan apa yang sudah Allah firmankan, apa yang sudah Allah janjikan, mesti tergenapi. Apa itu nubuatannya yang disampaikan oleh para nabi, oleh Nabi? Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, saya mau tanya sama saudara, Anda tahu nggak yang menubuatkan ini dipakai oleh Tuhan nabi siapa? Menyampaikan nubuatan kelahiran Tuhan Yesus ini? Yesaya. Nabi Yesaya. Nah, saya ajak saudara ngelihat sekilas ya. Ayatnya di Perjanjian Lama, jadi nubuatan aslinya waktu Yesaya memperkatakan itu. Di Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tahukah saudara ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan ini pada waktu itu. Sebenarnya dia sedang menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Ahaz. Raja Yehuda pada zaman itu, yang sedang dalam keadaan terdesak, sedang dalam keadaan terpojok karena diserang oleh musuh yang besar, yaitu Raja Aram. Secara manusia nggak mungkin menang, secara manusia pasti kalah, secara manusia pasti habis. Tapi kemudian Nabi Yesaya kepenuhan Roh Kudus, dan tiba-tiba dia menyampaikan perkataan, akan dikasih tanda nanti, akan ada perawan yang mengandung dan melahirkan anak. Yang mana secara manusia itu sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana seorang perawan tanpa hubungan dengan laki-laki bisa mengandung dan melahirkan anak? Tapi itu yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dari Tuhan. Artinya Tuhan mau ngomong sama Raja Ahaz. Ahaz, bahkan yang gak mungkin pun perempuan tanpa laki-laki bisa mengandung dan melahirkan anak. Yang gak mungkin pun aku bisa buat mungkin. Demikian pula secara manusia, engkau sudah terdesak, engkau pasti kalah. Tetapi karena aku yang bekerja, engkau akan selamat. Engkau akan menang. Kalau saat ini ada di antara saudara yang dalam keadaan yang seperti Raja Ahaz pada waktu itu. Engkau sedang terdesak, engkau sedang terpojok di dalam kehidupan saudara. Di dalam situasi Anda saat ini. Dengarkan baik-baik. Hari ini Tuhan berjanji, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan turut campur. Tuhan akan membukakan jalan dan memberikan Anda kemenangan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Bahkan seandainya orang ngomong itu mustahil, orang ngomong itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika saudara terima janji Tuhan jangan dihitung. Ketika Anda terima janji Tuhan jangan buat perhitungan.
kayaknya nggak mungkin ini. Nggak mungkin aku bisa punya rumah. Ngumpulin DP-nya saja nggak cukup. Hutang sebesar ini dibayar 7 keturunan pun nggak lunas juga. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Yang nggak mungkin, yang 7 turunan nggak bakal lunas. Saya mau katakan Tuhan akan membuat yang tidak ada jadi ada di dalam kehidupan saudara. Belenggu hutang akan dipatahkan, dihancurkan. Dan kemerdekaan finansial akan terjadi dalam hidup saudara. Saya juga berdoa oleh bilur-bilur Kristus. Sakit penyakit saudara disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ini Tuhan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika Anda nerima firman Tuhan, janji Tuhan, Anda ngomong, gak mungkin. Kenapa? Karena kita pakai pikiran kita manusia. Makanya Raja Ahaz dengar perkataan yang disampaikan Nabi Yesaya itu. Bahkan perawan pun bisa mengandung dan melahirkan anak. Maka all things are possible. Segala perkara mungkin terjadi. Ada seseorang di tempat ini, Anda punya mimpi yang sangat besar. Mungkin keluarga saudara, teman-teman sudah ngomong gila, enggak mungkin. Tapi saya mau ngomong sama saudara, karena Anda datang ibadah hari ini dan Anda mendengar serta percaya firman Tuhan ini, maka di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah visi itu, impian itu jadi tergenapi dalam hidup saudara. Biar Tuhan yang membuktikan dirinya sendiri besar di dalam kehidupanmu. Amin. Dan tahu nggak saudaraku, ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan itu, Nabi Yesaya ini hidup di periode waktu sekitar 700 sampai 800 sebelum Yesus lahir. Artinya butuh 700-800 tahun dari Nabi Yesaya menyampaikan nubuatan itu sampai benar-benar itu terjadi dan tergenapi. Coba saya ajak saudara berpikir jadi Nabi Yesaya yang disuruh menyampaikan pesan Tuhan. Kita sebagai manusia itu berpikirnya terbatas. Kita berpikirnya detik, menit, jam, kok lama sekali. Ini pendeta khotbah nggak selesai-selesai, ngomong dari tadi. Itu baru hitungan jam. Tapi Nabi Yesaya nunggu nubuatan yang dia sampaikan, dia kan cuma nurut sama Tuhan. Dia sudah sampaikan nubuatan itu. Kok setahun belum terjadi? 3 tahun juga belum. 5 tahun, 10 tahun. Mungkin dia akan berpikir, jangan-jangan saya yang salah. Dan mungkin setelah sekian lamanya dia sudah nggak kepikiran lagi. Dia sudah lupa hal itu. Bahkan sampai mati pun. Mungkin hal itu orang-orang di zaman itu juga sudah nggak mikirin lagi. Mungkin orang-orang berpikir, ini Nabi Yesaya nggak peka nih sama Tuhan. Dia nubuatkan sesuatu tetapi tidak terjadi. Yang manusia sudah lupakan, ingat, Tuhan tidak lalai untuk menepati setiap janjinya. Yang manusia sudah tidak pikirkan, bahkan setelah sekian tahun berlalu, dengan caranya yang ajaib, Tuhan buat semuanya jadi. Saya mau katakan di tempat ini akan ada orang-orang yang dulu Tuhan sudah pernah kasih visi dan impian dalam hidup saudara. Tapi sekian lama berlalu dan kayaknya nggak mungkin. Anda sudah lupakan semuanya itu. Ada orang-orang di tempat ini sudah punya doa permohonan sama Tuhan. Tapi jawaban doa tidak kunjung datang. Sampai hati saudara mungkin sudah flat. Dan Anda pun sudah nggak ingat lagi mungkin. Tapi saya mau ngomong sama saudara. Natal tahun ini akan mendatangkan special blessing dalam hidup saudara. Bahkan yang Anda sudah sempat lupakan, janji Tuhan yang Anda sudah nggak ingat pun. Tapi Natal tahun ini akan mendatangkan berkat yang besar. Tuhan akan menggenapinya dan membuatnya jadi dalam hidup saudara. Saya pernah dibawa Tuhan dalam pengalaman yang unik terkait hal ini. Di Solo, gereja kita sekian puluh tahun lalu dimulai dan orang-orang awal pada zaman itu yang sekarang masih ada, mereka jadi kayak tua-tuanya gereja kita sebut mereka SGG. SGG itu Staf Gembala Global. Ya. Nah,
Sekian tahun yang lalu, salah satu dari mereka istrinya meninggal dunia. Karena memang sudah usia ya. Jadi meninggal dunia, terus di dalam upacara penguburan, pemakamannya, kita ini kumpul bareng ngobrol-ngobrol, tiba-tiba tercetus satu kerinduan. Wah, dulu kan kita memulai bersama-sama semuanya ini. Gimana kalau kita nanti juga mengakhiri bersama-sama dalam konteks nanti kalau kita dikuburnya dalam satu area bersama-sama. Wah, iya benar tuh, bagus-bagus, semuanya respon, semuanya excited. Terus kemudian kita kontak sama Memorial Park-nya dan kita ngomong boleh enggak kita beli 2000 meter persegi satu area yang khusus hanya untuk kita saja. Tapi anehnya saudaraku, biasanya kan developer kalau gitu seneng dong, berarti dia bisa langsung jual 2000 meter dong. Tapi ini kita ditolak, nggak boleh. Kalau mau beli harus satu pelong gitu. Lah gimana? Padahal kan di tempat itu biasanya kalau orang di sana menguburkan. Ya sudah, coba kita cari sendiri. Karena itu sebuah kerinduan, kita mulai berjuang cari tempat sendiri, yang dekat situ dan lain sebagainya. Tapi itu pun nggak bisa, mentok semuanya. Kenapa? Karena perizinan juga nggak gampang dan macam-macam penyebabnya. Sampai di satu titik, ya sudahlah. Wong itu juga bukan prioritas buat kita. Itu hanya sekedar kerinduan yang baik saja. Ya kalau nggak bisa ya mau apa lagi, ya sudahlah kita serahin sama Tuhan. Dan sudah sekian tahun kita nggak pernah mikirin, sekian tahun kita nggak pernah memperjuangkan, mendoakan, nggak ingat lagi sudah. Tapi yang luar biasa saudaraku ya, kerinduan yang simple seperti itu, kita sudah lupakan pun ternyata masih ada di checklistnya Tuhan loh. Dan luar biasanya dengan cara Tuhan yang ajaib, justru di masa pandemi kemarin, 2020, di saat keadaan semuanya serba gelap, semuanya serba tidak menentu kemarin, Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Itu kita nggak nyari, tapi itu disodorin depan kita. Itu kayak pintu terbuka. Kita tinggal melangkah masuk dengan iman dan dikasih sama Tuhan. Jadi kita ini dikasih sama Tuhan Memorial Park-nya kita sendiri. Luasnya bukan 2000 meter. Mintanya 2000 meter. Tapi Tuhan ngasihnya 13.000 meter persegi lebih. Di tempat yang prime, di tempat yang bagus sekali. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda percaya dengan firman Tuhan, bahkan kerinduan hatimu buat saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Alkitab ngomong, apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan menyediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pengorbanan saudara, kesetiaan saudara, kesungguhan hati sama saudara tidak dilupakan oleh Tuhan. Semuanya dicatat oleh Tuhan. Karena itu bahkan kerinduan hati saudara pun Tuhan dengar. Dan Natal tahun ini akan jadi blessing yang spesial dalam hidup saudara. Mulai Natal tahun ini dalam hidupmu akan ada kesaksian seperti tadi itu. Saya sudah lupa loh, saya sudah gak kepikiran, tapi Tuhan tuh ajaib ya. Dahsyat banget Tuhan, Dia masih tetap ingat dan Tuhan kerjakan. Ketika itu jadi Tuhan akan ingatkan saudara. Dan semua kemuliaan hanya untuk Yesus. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kita baca Matius 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala, dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Oke. Mereka berkata kepadanya, di mana? Di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem. Di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis. Sudah dinubuatkan. Ada janji Tuhan. Ada firman Tuhan. Dalam kitab Nabi. Ayat yang ke-6. Dan engkau Bethlehem. Tanah Yehuda. Engkau sekali-kali. Bukanlah yang terkecil. Di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Jadi ini nubuatan nih dalam kitab Nabi. Tahu nggak saudara, di Matius ini nubuatan ini nubuatan yang dinubuatkan Nabi siapa? Nabi Mika. Saya ajak saudara lihat sebentar ya, nubuatan aslinya. Di Mika 5 ayatnya yang pertama. Ditulis begini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada mula akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi ini nubuatan tuh saudaraku ya, mirip seperti yang dinubuatkan oleh Yesaya tadi. Sama-sama menunjuk kepada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Nabi Yesaya menubuatkan bahwa akan terjadi hal yang gak masuk akal. Seorang perawan tanpa laki-laki bisa mengandung dan melahirkan anak. Tapi yang disampaikan Nabi Mika ini juga hidup di periode yang sama seperti Nabi Yesaya. Sekitar 700 sampai 800 tahun pada waktu itu. Sebelum Yesus lahir. Ya. Nah, Nabi Mika ini bicaranya seputar peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah tempatnya. Ini akan lahir Sang Mesias, orang besar akan lahir nih. Sang Raja yang akan memerintah ini akan lahir nih. Tapi pertanyaannya, di mana lahirnya? Dan Nabi Mika menubuatkan di Bethlehem. Kalau di zaman kita ini sekarang sudah dibuat lagu tentang Bethlehem dan lain sebagainya, terkenal sekali. Tapi pada zaman itu nggak ada orang yang tahu di mana Bethlehem. Bethlehem bukan kota penting. Bethlehem ada di daerah yang nggak ada apa-apanya. Dari ujung ke ujung cuma lewat begitu aja. Nggak pernah ada sesuatu yang kedengaran dari situ. Nggak ada yang istimewa, nggak ada yang menariknya di situ. Sepi, sunyi. Jadi kalau orang berpikir, kalau yang happening besar, itu harusnya di kota besar, di pusat pemerintahan, ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kalau di satu desa yang kecil, yang tenang, yang gak ada apa-apanya ya, apa sih yang bisa diharapkan? Tapi yang luar biasa ini caranya Tuhan bekerja. Justru Tuhan pilih Bethlehem yang terkecil. Di situ justru Tuhan bangkitkan seseorang yang memerintah jadi yang terbesar. Tuhan kita tuh hebat sekali loh saudaraku. Dia kalau bekerja itu tidak butuh Anda jadi orang hebat dulu, jadi orang besar dulu, punya koneksi, punya semua yang dibutuhkan untuk sukses. Saya mau ngomong dengan keadaanmu sekarang. Mungkin bahkan saudara yang paling diremehkan di keluarga saudara, paling dianggap sebelah mata di kantor di mana Anda bekerja. Anda ada, nggak ada, orang nggak ngurus tentang saudara. Anda dianggap yang terkecil di keluarga, yang terkecil di tempat Anda bekerja. Tetapi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara, yang terkecil akan dibuat jadi yang terbesar. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup saudara, melampaui yang orang sanggup pikirkan dan bayangkan, melampaui rencana Anda sendiri. Tuhan bisa kerja. Bethlehem itu ibaratnya kalau bisa ngomong, gak bisa bayangin rencana Tuhan. Tapi terjadi, tergenapi. Saya melihat hal ini dialami oleh Bapak rohani kita, Pak Obaja, gembala senior kita. Pada zaman itu, waktu Pak Obaja masih remaja, orang boleh ngomong, Pak Obaja ini kayak orang yang gak punya masa depan. Kenapa? Karena orangnya terlalu minder. Karena masalah rambut yang dia pernah ceritakan sama saudara dalam kesaksiannya, ya, dia dibully di sekolah. Dia dijadiin mainan sama teman-temannya. Dipermainkan begitu rupa. Jadi minder, rendah diri. Dia pergi cari pengobatan kemanapun gak bisa juga. Sampai akhirnya dia drop out sekolah. Di kelas 2 SMP dia gak selesai. Di tengah jalan dia drop out. Dia gak berani ketemu orang, dia gak berani ngomongan sama orang. Kalau orang datang ke rumah pun dia sembunyi di kamar, sembunyi di bawah keranjang.
Coba Anda renungkan itu. Kalau saudara punya anak yang kayak gitu atau punya teman yang kayak gitu. Dan Anda disuruh memprediksi masa depannya, kira-kira menurut prediksi saudara gimana? Madesu nih. Bener nggak? Ini masa depannya suram nih. Saya mau tanya di sini, kalau orang tua di sini punya anak cewek, dijodohin sama yang jenisnya gitu, mau apa tidak? Boleh apa tidak? Atau yang cewek di sini, kalau diajak pacaran sama cowok yang seperti itu, kira-kira dijodohin sama yang seperti itu, mau apa tidak, saudara? Secara manusia, gak ada harapan. Kayak hopeless dalam kehidupannya. Sampai suatu hari dia datang kepada Yesus. Dan dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar seruannya. Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya. Dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia terima pengampunan dosa. Dia terima anugerah jaminan keselamatan masuk dalam kerajaan surga. Disembuhkannya penyakitnya itu. Dibangkitkannya Pak Obaja. Setelah itu dipilih dan diurapinya untuk menjadi hambanya. Sehingga sampai hari ini melalui kehidupan Pak Obaja yang tadinya madesu itu. Tapi hari ini ada berapa banyak keluarga yang harusnya hancur. Tapi bisa dipulihkan, bisa dibaharui kembali. Ada berapa banyak jiwa yang terhilang dan bisa diselamatkan. Ada banyak orang yang sakit yang bisa disembuhkan. Ada berapa banyak hal yang besar yang Tuhan kerjakan melalui hidupnya. Yang terkecil jadi yang terbesar. Jangan batasi Tuhan ya. Kadang-kadang saudara nganggap, wah modalku kecil. Kepandaianku kecil, koneksiku gak punya koneksi kayak dia. Itu koneksinya powerful. Aku gak punya koneksi apa-apa. Tapi koneksimu Tuhan yang besar loh. Tuhan yang engkau sembah, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Allah di atas segala Allah, dan dia sanggup melakukan segala perkara. Bethlehem yang terkecil jadi yang terbesar. Saya berdoa Anda yang dalam keadaan sangat kecil pun, Tuhan yang dengan kuasanya ajaib akan mengangkat saudara, akan mempromosikan saudara, dan akan mempermuliakan saudara. Tepuk tangannya oleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan dengarkan, janji Tuhan ini bukan untuk orang lain, tapi untuk hidupmu. Tuhan akan kerjakan itu untuk hidup saudara. Tuhan akan memperbesar hidup saudara. Ayat terakhir ya, kita baca di Mazmur 105 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Nah dari sini Anda akan ngerti ketika penggenapan janji Tuhan itu sudah tiba waktunya, maka terjadinya begitu saja. Just like that. Kadang-kadang kita berpikir dengan otak manusia kita, gimana caranya, nanti gimana ininya, gimana itunya. Duduk manis, tenang, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan yang bekerja, terjadinya just like that. Pas saya ngomong gini, saya ngerasain di tempat ini, di hati saya ada seseorang di tempat ini. Tuhan akan kasih proyek besar sama saudara. Yang buat saudara kayaknya itu enggak mungkin. Tapi nanti ketika itu terjadi, terjadinya just like that. Tangan Tuhan sendiri yang akan ambil alih dan mengerjakannya dalam hidup saudara. Kita baca Mazmur 105 ini. Ditulis begini, ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi enggak lalai, enggak lupa. Ia ingat selama-lamanya. Firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan tuh konteksnya 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub. Menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Jadi mau gimana-gimana dari turun-temurun sampai hari ini. Heboh ini itu dan lain sebagainya. Buat Tuhan itu kan cuma manusia yang heboh. Tapi Tuhan sudah punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Sampai anaknya juga Yusuf. Nah mari kita lihat bagaimana penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Kita baca ayat 17 sampai ayat 21. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Siapa namanya tadi?
Yusuf, lihat ini, mau digenapi janji Tuhan dalam hidupnya, Yusuf diutus, tapi keadaannya nggak masuk akal. Ditulis begini, yang dijual menjadi budak. Padahal janji Tuhan sama Yusuf, kamu jadi penguasa besar. Tetapi cara menggenapi janjinya, Yusuf jadi budak. Antara janji dan cara yang dipakai Tuhan, kadang-kadang memang kebalikan. Dan itu mungkin engkau sedang alami hari ini. Harusnya keadaan membaik, tapi kok tambah parah, tambah gila ini. Tambah berantakan, tambah kacau, tambah minus, tambah berat. Tapi mari saya beritahu saudara, itu enggak aneh. Yusuf pun ngalami itu, dicatat dalam Alkitab. Cara Tuhan bukan cara kita. Kalau Tuhan berjanji dia pastikan Anda nyampe di situ. Tapi cara yang Tuhan pakai, yang Tuhan pilih untuk mengerjakannya, mari kita belajar nurut sama Tuhan. Dalam hidup Yusuf pun janjinya penguasa besar, tapi caranya jadi budak. Lihat ini saudaraku, ditulis ayat berikutnya. 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu dan lehernya masuk ke dalam besi. Dibuatnya Yusuf gak berdaya. Janjinya powerful, tapi realitanya powerless. Mungkin keuanganmu powerless. Engkau sedang tidak berdaya, keadaan saudara terjepit semuanya. Anda kehilangan trust, kepercayaan dari orang dan semua pintu tertutup dalam hidup saudara. Keluargamu gak care, gak peduli lagi sama engkau. Yusuf is on his own. Anda berjuang sendiri, Anda ditinggal sama semuanya. Tidak berdaya. Pada janjinya Tuhan, penguasa besar. Mana? Lanjutkan pembacaan itu. Ayat 19. Semuanya itu diizinkan terjadi. Lihat ini saudaraku. Semuanya diizinkan terjadi. Tolong baca ayat 19. Sampai kapan? Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Jadi semua itu ada waktunya. Ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Dan kuasa atas segala harta kepunyaannya. Hari itu bangun pagi. Yusuf masih budak di penjara. Malam dia tidur sebagai Perdana Menteri Mesir yang paling berkuasa. Dan terjadinya bukan dengan cara manusia. Terjadinya just like that. Akan terjadi dalam hidupmu. Dalam hidupmu terjadinya mujizat Tuhan just like that. Kemenangan itu just like that. Just like that. Kesembuhanmu just like that. Anda bisa punya rumah itu just like that. Anda bisa punya anak, mujizat itu just like that. Urusan legal itu selesai just like that. Anda percaya? Natal momen penggenapan janji Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan, kita bangkit berdiri. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan pada Yesus, Engkau kuatku. Engkaulah kuat yang menopangku. Angkat dua tanganmu saudaraku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam
Bagi kami, pertolongan kami bukan dari manusia. Pertolongan kami dari Tuhan. Tuhan bisa pakai manusia. Manusia alatnya Tuhan. Sumber pertolongan kami Tuhan sendiri. Tuhan yang menciptakan surga dan bumi. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berfirman. Dan semuanya jadi pengharapan kami hanya Yesus. Dan itulah Natal ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita buka hati kita. Undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau akan terima pertolongan. Engkau akan terima jaminan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, kita angkat dua tangan. Ikuti doa ini dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku mau ikut Yesus, melayani Yesus. Dan aku percaya aku sudah diselamatkan. Pakai aku ya Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku, teman-temanku, bahkan sebanyak mungkin orang. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang saya mau berdoa supaya Anda dimampukan untuk tetap percaya. Mungkin engkau dalam keadaan yang semuanya gelap. Tapi justru di momen paling gelap itulah Tuhan pilih untuk menyatakan kemuliaan yang paling terang. Tuhan itu spesialisasinya kayak gitu. Di keadaan yang orang ngomong sudah nggak mungkin. Semua pintu sudah ketutup. Semua hitungan matematika ngomongnya mustahil. Tapi kemuliaannya nyata. Mujizatnya nyata. Supaya apa? Ketika itu terjadi kita ngerti. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena manusia. Benar Tuhan pakai orang itu. Tapi karena Tuhan yang bekerja. Tuhan yang menjamah. Siapa di tempat ini mau meneguhkan dan menguatkan kepercayaannya. Supaya tidak berhenti di tengah jalan. Tapi terus tetap percaya kepada janji Tuhan. Bahwa dia tidak lalai kepada janji-janjinya. Angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, ajari aku supaya tetap percaya. Tidak bimbang. Tidak ragu. Kami mau tetap percaya. Mari angkat suara saudara, doa saudara masing-masing. Katakan sama Tuhan, aku percaya Tuhan terhadap janjimu. Aku percaya pada firman-Mu. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Bahkan di saat kami sudah lupa pun, kami sudah tidak ingat pun, tapi Tuhan tetap mengingat semuanya. Tuhan mencatatnya. Dan Tuhan menjadikannya. Kami percaya. Kami percaya. Dari yang terkecil malah diangkat Tuhan jadi yang terbesar. Kami percaya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Amin. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja katakan, ku pandang wajah. Ya Tuhan, oh harapan, mari yang terakhir, yang terbaik. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
Engkau pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.